Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Judul perikopnya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada bagian pengantar ini saya mau mengatakan bahwa kita semua umat beriman semestinya semakin atau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam hal ini adalah wakil-wakil Tuhan Yesus. Misalnya pastor, misalnya romo, misalnya orang-orang yang memang diutus Tuhan untuk kita semua di dalam hal ini adalah menjadi orang-orang yang mengajar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selain itu, perikop hari ini semoga tidak menjadi landasan atas hukum tabur tuai. Karena rasa-rasanya di dalam gereja Katolik tidak ada pengajaran mengenai hukum tabur tuai. Karena ini tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan lebih jelas lagi ketika kita telah membaca Injil hari ini. Semoga kita semua menjadi paham. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi Danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang
yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti halnya saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih pada katekis yang saya hormati, saya juga hanya melepaskan suara ke dalam ruangan Anda. Lalu apakah saudara itu mau mendengar atau tidak, saya juga tidak tahu. Tetapi memang punya harapan bagi seperti seorang penabur menghasilkan buah. Dalam bagian ini ada 3 hal yang mesti saya perhatikan, atau beberapa sebenarnya, yaitu yang pertama adalah penabur, yang kedua adalah benihnya, lalu yang ketiga adalah yang ditaburi atau katakan ladangnya atau kita semua. Kalau itu misalnya sabda, kalau itu misalnya firman, Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita semua orang. Tidak hanya yang Kristen saja, tidak hanya yang Katolik saja, tetapi semua orang Tuhan telah memberikan firman-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah benih. Benih adalah sabda yang kita terima, yang diterima oleh banyak orang tadi. Hanya saja apakah benih itu bisa bertumbuh dengan baik lalu menghasilkan buah atau tidak, itu masalahnya. Bukankah seharusnya kita menjadi tempat yang layak untuk menghasilkan buah? Ada beberapa hal yang tadi dimasukkan dalam perumpamaan itu. Misalnya benih yang tumbuh di jalan, kita yang hanya mendengar saja lalu melupakan begitu saja. Benih itu diambil oleh iblis. Benih itu diambil oleh si jahat. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Lalu ada yang di tempat yang berbatu. Kita tahunya hanya sebentar saja, kita tahu sebentar, memahami sebentar, tetapi tidak ada masalah apa-apa, tidak punya pergerakan apa-apa, tidak ada manfaat apa-apa. Ada yang di semak, itu juga sama. Tetapi keduanya ada perbedaan, yaitu yang oleh karena dari luar. Kalau yang berbatu-batu tadi, tanah yang berbatu-batu tadi, itu oleh karena situasi, oleh karena penganiayaan yang dari luar. Tetapi ketika berbicara mengenai yang benih yang ada dalam belukar, itu berkaitan dengan orangnya sendiri yang punya keinginan-keinginan duniawi, lalu benih itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Ini bedanya. Lalu yang keempat, yang tumbuh di tempat yang baik. Nah, ini semestinya yang kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai satu hal yang penting bagi kita semua, para katekis, kita selayaknya untuk selalu belajar. Dan ketika kita belajar itu, lalu kita bisa menularkan kepada yang lain.
seperti hanya virus menjadi penular penyakit, tetapi harapannya karena katekis itu menjadi ujung tombak Romo untuk menularkan pemahaman pemahaman tentang apa? Tentang firman Tuhan. Semoga kita semua akhirnya semakin lama semakin mendekat dengan Tuhan, mendekat dengan wakil-wakil Tuhan, lalu kita mempunyai pemahaman yang baik tentang firman, lalu firman itu masuk di dalam diri kita, mengubahkan diri kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi umat Kristiani yang baik, lalu menghasilkan buah-buah kehidupan. Amin. Berkah dalam.